Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya siap untuk belajar? Baiklah, kalau misalnya sudah siap, berarti sekarang kita mulai dulu pelajarannya dengan seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang mau memimpin doa? Amin. Ya, silakan. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa nanti mulai. Doa selesai. Siap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu izin buka masker ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran PAI. Namun sebelumnya, setelah berdoa, seperti biasa kita baca dulu surat pendeknya. Sekarang kalau tidak salah surat apa? Al-Fil ya. Nah, silakan baca bersama-sama surat Al-Filnya dimulai dari Tamus. Pakaiannya laki-laki semuanya sudah rapi? Sudah siap berarti untuk belajar? Nah, baiklah. Coba sekarang kita akan absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Chandra. Sama siapa lagi? Binata. Chandra dan Binata. Berarti hanya dua yang tidak hadir ya? Ya. Ya, baiklah. Karena sudah di absen, berarti sekarang kita akan mulai pelajarannya. Buku PAI-nya, buku tulisnya mana? Di bawah, di rumah. Ingatnya lah. Kenapa? Hilang. Kenapa lupa? Waktu malam belajar kan? Kita udah siap kota. Oh, udah. Coba pakai buku yang ada dulu. Ya. Nanti di bawah ya. Anak-anak, kali ini kita masuk lagi ke pelajaran PAIBP. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat tidak kita pernah mempelajari materi apa sebelumnya? Kalau tidak salah kita sudah belajar tentang menghindari apa? Iya, betul, Homer dan apa lagi? Judi, apa lagi? Dan pertukaran. Masih ingat tidak Irfan? Kenapa kita harus menghindari meminum Homer? Karena Homer bisa merusak kesehatan manusia, terutama pada otak. Bagus. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, sekarang materinya juga masih ada kaitannya. Kalau kemarin kita belajar bagaimana kita menghindari sifat buruk, nah sekarang kita belajar bagaimana kita membiasakan untuk mengamalkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembiasaan ibadah. Cung, Ibu mau tanya di sini, siapa yang suka sholat? Siapa yang suka sholat? Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Cung, ngaku. Ternyata masih banyak yang bolong-bolong. Kenapa sholatnya masih suka bolong? Alasannya biasanya kenapa? Kenapa alasannya suka bolong? Banyak gangguan. Banyak gangguan. Gangguan apa? Gangguan kemalas? Padahal kalau sudah kelas 8 itu harusnya sudah mulai rajin sholat ya, gak boleh ada lagi yang sholatnya bolong.
bolong ya. Terus kalau misalnya kita juga ada yang melaksanakan sholat tapi yakin gak sholatnya khusyuk? Yakin gak sholat kita diterima sama Allah? Belum tentu ya. Jadi belum tentu. Yang tidak sholat saja ya sudah pasti dapat dosa. Yang sholat saja belum tentu dapat pahala. Apalagi kalau sholatnya sambil melamun ya, sholatnya sambil ingat kesana kesini, nanti bukan malah dapat pahala, malah dosa. Sholat kita tidak akan diterima. Berarti untuk mengisi kekurangan sholat wajib kita, berarti kita harus melaksanakan apa? Sholat apa? Iya betul, sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu adalah sebagai penambah bagi pahala sholat kita, agar yang tadinya kurang bisa bertambah dengan kita melaksanakan apa? Sholat sunnah. Coba ibu mau tanya di sini, siapa yang tahu apa arti dari sholat sunnah? Siapa? Sania. Coba Sania, sholat sunnah itu apa? Sholat yang bila dikerjakan mendapat pahala dan bila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Ya, dosa nggak kalau tidak dikerjakan? Tidak, tapi rugi betul, tidak akan mendapat pahala. Nah, anak-anak itu yang akan kita bahas hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang sholat sunnah ya, yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kalian bisa membiasakan sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu akan menambah pahala bagi sholat kalian. Jadi kalau misalnya kalian yang sholatnya belum tentu khusyuk, yang mengerjakan sholat tapi terkadang masih ada yang lupa gerakannya, jumlah rakaatnya, maka nanti akan disempurnakan dengan kalian melaksanakan sholat sunnah. Bagus. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, ibu harapkan setelah kalian menyelesaikan pelajaran kali ini, kalian bisa memahami, menganalisis ketentuan dan tata cara dari sholat sunnah berjamaah. Terus nanti juga kalian bisa mengetahui apa saja sih macam-macam dari sholat sunnah berjamaah itu. Misalnya yang sholat apa saja yang dikerjakan harus secara bersama-sama. Nanti kita akan bahas bersama-sama dalam materi kita kali ini. Sudah siap untuk menyimak? Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah tentang sholat sunnah ya. Tapi nanti kita tidak akan membahas yang ini dan yang ini. Kita nanti akan membahas hanya poin yang pertama, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah ya. Terus sholat sunnah berjamaah itu kita juga akan bahas tentang macam-macam sholat sunnahnya. Apa saja sholat sunnah berjamaah, yang berjamaah, dan juga nanti ketentuannya bagaimana ya. Ketentuan dari sholat sunnah itu bagaimana. Terus juga nanti di akhir kita akan belajar tentang tata cara sholat sunnahnya ya. Nanti kita akan pelajari bersama. Sudah siap? Nah, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini dengan mengamati gambar. Nah, di sini sudah ada gambar. Coba diperhatikan baik-baik itu gambarnya. Perhatikan baik-baik. Diskusikan dan tuliskan pertanyaan atau komentar yang berkaitan dengan gambar tersebut. Coba ada yang mau berkomentar, itu gambarnya apa atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada, coba Ivan. Menurut saya dari gambar tersebut ada orang yang berjamaah di masjid dan ada orang yang berjamaah di rumah bersama keluarga, dan ada pun yang mengerjakan sholat secara munfarid atau sendirian. Bagus. Ada lagi yang lainnya, Cuk? Siti? Aja? Gak ada. Tepuk tangan dulu untuk Irfan yang sudah mau berani ya. Sudah berani berpendapat. Tadi Irfan betul ya apa yang diamati oleh Irfan, bahwa di depan itu adalah gambar, di antaranya potongan gambar orang yang sedang melaksanakan apa? Sholat. Jadi yang di atas ada sholat sambil apa? Ada berjamaah bersama-sama, ada yang juga bersama-samanya itu di lapang, dan ada juga yang di rumah. Tapi juga
betul. Jadi kalau disimpulkan, sholat itu ada berapa macam? Sholat yang dikerjakan itu ada berapa macam kalau dibagi berdasarkan pengerjaannya? Ada berapa? Ada? Dua. Ada yang sedang apa? Yang pertama sholatnya sambil berjamaah. Yang kedua sambil munfarid. Tapi betul juga tadi, nanti ketika kita sholat berjamaah, ada yang berjamaah, ada yang munfarid, ada juga nanti yang bisa dikerjakan dengan berjamaah atau munfarid. Bagus semuanya ya. Baiklah, tadi sudah kalian berkomentari gambar ini, berarti kita lanjutkan materinya ya. Tadi sudah Ibu katakan bahwa sholat itu ada berjamaah, ada munfarid. Nah sekarang Ibu bahas sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Namun sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah? Ada yang tahu? Ada pernah dengar? Sania pernah dengar sholat sunnah berjamaah? Apa itu sholat sunnah berjamaah? Sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama. Ya bagus, tepuk tangan untuk Sania. Jadi sholat sunnah berjamaah itu sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama, tidak sendirian ya. Nah terus apa saja sholat yang dikerjakan secara bersama-sama? Di sini ada beberapa ketentuannya. Caranya sholat yang dikerjakan secara berjamaah itu adalah yang pertama sholat Idul Fitri, yang kedua ada sholat Idul Adha, yang ketiga ada sholat khusuf, ada sholat khusuf, ada sholat istisqa. Kalian pernah dengar tidak macam-macam sholat ini? Pernah? Siapa yang belum pernah? Semuanya pernah? Pernah. Coba kira-kira sholat mana yang sudah pernah kalian lakukan? Coba kamu siapa namanya? Jadi Sawa. Ya. Kamu pernah lakukan sholat apa aja dari antara sholat sunnah di sana? Sholat Idul Adha, Ya, terus sholat khusuf, pernah? Ya. Terus aja pernah sholat apa? Idul Adha, sholat Idul Fitri. Pernah. Kalau sholat gerhana pernah? Pernah juga. Bagus. Berarti semuanya kemungkinan sudah pernah ya melaksanakan sholat sunnah yang Ibu sebutkan di depan ini. Nah sekarang Ibu akan jelaskan satu persatu. Mohon menyimak dengan baik-baik ya, karena nanti kita akan ada diskusi juga. Ibu akan bahas yang pertama tentang sholat Idul Fitri. Kalian pernah sholat Idul Fitri? Nah, sholat Idul Fitri itu dikerjakannya kapan? Iya, sholat Idul Fitri itu merupakan sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama pada tanggal 1 Syawal. Berarti ketika hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan ketika matahari sudah mulai terbit. Berapa rakaat? Betul, 2 rakaat. Jadi ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, kita melaksanakannya sebanyak 2 rakaat. Namun ada perbedaan dalam segi tata cara pengerjaannya dibanding dengan sholat biasanya. Jadi kalau sholat biasa takbirnya itu berapa kali? 1 kali. Kalau sholat Idul Fitri takbirnya itu harus di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Itu yang membedakannya. Dan perlu kalian ketahui juga, sholat Idul Fitri itu hukumnya memang sunnah ya, tapi sunnahnya itu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu berarti sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi walaupun hukumnya sunnah, tapi Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk meluangkan waktu untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Apalagi kan sholat Idul Fitri itu hanya setahun sekali ya, tanggal 1 Syawal saja. Jadi sayang kalau tidak kita kerjakan gitu ya. Selanjutnya, tadi Ibu katakan juga sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu ada beberapa sunnah yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalau mau berangkat Idul Fitri jangan lupa mandi terlebih dahulu.
keluarga yang ada. Ya, paham kalian? Paham. Nah, itu tentang sholat Idul Fitri. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang sholat Idul Adha. Nah, itu juga sama ya, Idul Fitri dan Idul Adha itu dikerjakannya hanya berapa tahun sekali? 1 tahun sekali. Kalau Idul Fitri itu biasanya sering disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Coba Ibu mau tanya, kenapa Idul Adha, maaf ya, Idul Adha, kenapa disebut juga sebagai Hari Raya Kurban? Kenapa Idul Adha disebut dengan Hari Raya Kurban? Coba Rasya tahu nggak? Kenapa? Ada yang tahu, Cu? Nggak ada yang tahu? Kenapa disebut Hari Raya Kurban? Karena dalam sore raya Idul Adha, selain kita sholat Idul Adha, kita juga ada syariat untuk melaksanakan kurban. Kurban itu apa? Kurban apa? Apa itu kan kurban itu? Menyembelih satu hewan. Iya, menyembelih hewan. Jadi disebut sebagai Hari Raya Kurban. Terus dilaksanakan itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Jadi dengan demikian, orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka tidak melaksanakan sholat Idul Adha, tapi kita yang ada di Indonesia, kita harus melaksanakan sholat Idul Adha. Hukumnya apa? Sama ya, hukumnya adalah sunnah. Nah, paham tidak? Jadi sholat Idul Fitri itu dimulai dengan takbir. Tadi kan jangan lupa dulu, kita jangan lupa juga untuk baca niatnya terlebih dahulu. Yang memakai niat baca niatnya, kalau yang tidak usah membaca niat. Kalau yang baca niat tadi usolli sunnata Idul Fitri adaan makmuman lillahi. Nah, jangan lupa nanti setiap takbir baca Allahu Akbar. Baca dulu bacaan sholat kita, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Kemudian sampai tamat takbir lagi Allahu Akbar. Setiap takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan begitu seterusnya sampai berapa rakaat? Sampai berapa kali takbir? 7 kali takbir. Kemudian sholat seperti biasa, kita baca surat, kita melaksanakan ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Setelah itu apa? Setelah itu berdiri lagi, kita baca kembali. Kita bukan baca, kita kemudian takbir kembali. Berapa kali di rakaat kedua? 5 kali takbir. Sama seperti itu, setiap kali takbir Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Terus takbir lagi Allahu Akbar. Sama seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat tayangan video ini. Namun ini videonya terlalu panjang ya, sedangkan waktu kita singkat. Tapi kalian tergambar tidak tadi
istisqa, ya, sholat sunnah untuk memohon hujan. Tata caranya itu sama dengan sholat biasanya, sama juga rakaatnya 2 rakaat, juga membaca Al-Fatihah sampai dengan akhir itu sama. Yang membedakan nanti di akhir itu akan ada khutbah. Khutbahnya 2 kali. Yang pertama membaca istighfarnya 9 kali dan yang kedua iman 4 kali. Nah, selanjutnya juga nanti sebelum sholat istisqa kita itu disunahkan untuk berpuasa terlebih dahulu selama 4 hari. Dan selama kita pergi dari rumah sampai dengan melaksanakan sholat istisqa, kita diminta untuk tidak henti-hentinya mengumandangkan istighfar atau mohon ampun kepada Allah. Itu diantaranya adalah ketentuan dari sholat istisqa, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Paham semuanya? Ini kita sudah membahas 4 macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti yang kelima ada sholat istisqa, sholat yang dilakukan ketika kita meminta hujan. Kalau kemarau dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholatnya sama dengan sholat biasa? Sama, ya, tidak ada perbedaan, jumlahnya juga 2 rakaat. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Coba berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4. 1. Nah, sekarang yang 1 bergabung dengan yang 1 lagi. Coba yang 1 mana? Yang 1 pindah ke sini. Yang 1. Bagaimana, sudah dihitung sesuai kelompoknya? Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 5. Ini kelompok 3 kan? Berapa orang? 3. Baiklah, sekarang Ibu akan bagikan tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah berdiskusi, mencari informasi terkait apa itu sholat Idul Fitri dan ketentuannya, Idul Adha dan ketentuannya, juga tentang sholat kusuf dan istisqa. Sudah siap? Nah, sekarang silakan diskusikan bersama teman-teman kalian. Diskusi bisa dicatat di buku jawabannya, ya. Sama diskusi. Sholat Idul Fitri.
Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum sholat ini sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada setiap 10 Zulhijjah. Sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat. Sholat kusuf Gesalis adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai kembali utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah mulai lemah untuk di masjid. Sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Falaq dan 2 kali hukum. Kali berniat untuk kusuf saat gerhana niat sholat harus dilakukan 2 rakaat dalam hati. Sholat istiqo Ya sudah, tepuk tangan untuk kelompok. Sudah ya? Ya, coba di kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Acungkan tangannya. Cung, oh itu ada. Silakan. Ada berapa macam sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan apa saja? Oh, jadi apa saja sholat sunnah? Apa saja? Sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Tadi apa saja? Coba dirinci lagi satu-satu sebutkan. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, sholat istisqa. Nah, coba ada cukup? Yang lain ada yang bertanya lagi? Coba. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Sebelum sholat Idul Fitri harus Ya, silakan jawab depan. Sebelum berangkat ke masjid melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu dan makan terlebih dahulu. Cukup? Ada yang mau menambahkan? Tadi ada yang kurang tidak? Apa aja tambahannya? Ada tambahan lagi? Apa tambahan lagi? Ya, itu paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Coba. Tidak ada? Coba disimpulkan. Kesimpulannya jadi apa yang membedakan sholat Idul Fitri dengan sholat-sholat lain dan Idul Adha dengan sholat lain dan sebagainya? Silakan disimpulkan. Coba simpulkan. Kesimpulannya apa? Yang membedakan Idul Fitri dengan sholat lain apanya? Dengan sholat biasa. Coba simpulkan. Membedakan sholat Idul Fitri dengan sholat biasa itu niat sholatnya, terus sholat Idul Fitri khutbahnya setelah melaksanakan sholat, dan kalau sholat Jumat melaksanakan khutbahnya sebelum sholat. Ya. Tangan dulu untuk kelompok. Silakan kelompok kedua. Dua kelompok yang maju misalnya. So, silakan kelompok selanjutnya. Anu rambut Saniau. So, perkenalkan kami dari kelompok 4.
Fitri, yang kedua salat Idul Adha, yang ketiga salat Kusuf, yang keempat salat Kusuf, yang kelima salat Istisqa. Salat Idul Fitri biasanya dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah puasa selama 1 bulan. Salat Idul Adha biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan hari raya Kurban. Salat Kusuf merupakan salat yang dilaksanakan pada saat terjadi gerhana matahari. Salat Kusuf dilaksanakan pada saat terjadi gerhana bulan. Kalau yang lainnya Miftah, coba salat istisqa apa? Istisqa adalah cara memohon hujan. Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tepuk tangan dulu tuh. Kelompok berapa? 5. Silakan ada yang mau ditanyakan? Silakan, Irfan mau bertanya. Apa perbedaan sholat istisqa dengan sholat biasa? Salat Istisqa dilaksanakan pada saat terjadi musim kemarau panjang. Kalau salat biasa dilaksanakan Yang lain coba di buku ada yang menambahkan sholat istisqa itu bedanya apa Jenna? Coba ada yang mau menambahkan selain itu? Tahan, silakan dulu. Nah, itu adalah hasil diskusi. Kita sudah sama-sama berdiskusi ya tentang apa itu sholat sunnah berjamaah dan juga macam-macamnya dan ketentuannya. Kali ini kalian akan lanjut, Ibu akan cek sejauh mana pemahaman kalian. Kalau kalian sudah paham semuanya, maaf ya, berarti sekarang akan Ibu cek pemahaman kalian. Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian semuanya berupa soal, ada PG dan ada uraian. Nanti kalian kerjakan. Setelah itu, setelah dikerjakan, kita akan bahas bersama-sama ya. Ada kelompoknya. Tugas kalian kali ini silahkan menjawab soal-soal yang sudah ditulis dalam LKPD-nya yang ada kaitannya dengan sholat sunnah berjamaah. Siap berapa lama waktunya kalian siap selesaikan? Cukup 5 menit? Cukup ya 5 menit. Ibu berikan waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan soal LKPD. Silakan berdiskusi bersama teman-teman kalian. Pas tujuh diskusinya usah seperti ini. Ya, sudah 5 menit berlalu, berarti sudah saatnya kita akan bahas soal-soal yang tadi sudah dicantumkan dalam LKPD tadi ya. Sekarang coba Ibu mau minta untuk kelompok 1 dulu. Jawabannya apa? Bacakan
amalan 2 orang atau lebih. Ya, betul tidak? Nah, sekarang yang kedua, sebutkan 3 macam sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah. Coba, yang kelompok itu belum berpendapat, sok yang berjamaah sholat apa saja? Sholat Idul Fitri, Ya, betul tidak? Selanjutnya, nomor 3, sholat sunnah hanya cocok dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki kesibukan yang padat. Bagi orang yang sangat sibuk, mengamalkan sholat sunnah merupakan hal yang sulit. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan beserta alasannya, Sania. Coba kelompoknya bacakan nomor 3, jawabannya apa? Setuju, karena sholat sunnah merupakan sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya kalau sibuk boleh tidak dikerjakan? Boleh. Kalau yang lain ada beda pendapat? Beda pendapat tidak? Setuju tidak untuk hanya orang yang sibuk saja? Jadi sholat sunnah itu tidak hanya untuk orang yang tidak sibuk, tapi untuk orang yang sibuk pun tetap harus meluangkan waktu melaksanakan sholat sunnah. Jadi jangan karena kita sibuk kita sama sekali tidak sholat sunnah, tetap harus sholat sunnah. Ya, dibiasakan, diusahakan. Walaupun tidak apa-apa, tapi kan sayang kita nanti tidak dapat pahala. Selanjutnya, nomor 4, Pak Wardiah merupakan seorang tokoh masyarakat. Dia sangat rajin melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi Pak Mardiah, kedua sholat hari raya itu sudah dianggap kewajiban karena dapat meningkatkan rasa hormat masyarakat kepadanya. Namun di sisi lain dia malas dalam mengerjakan sholat fardu. Pak Mardiah menganggap bahwa sholat hari raya lebih berarti daripada sholat fardu. Pendirian itu tentu salah. Bagaimana cara menjelaskan dan memberikan pengertian kepada Pak Wardiah? Bagaimana? Coba kelompok yang sedang. Sudah? Nomor 4. Coba bacakan jawabannya. So. Sholat fardu itu wajib dilaksanakan jika tidak dilaksanakan Jadi kalau misalnya antara sholat Idul Fitri dan sholat wajib yang lebih penting itu yang mana? Sholat wajib. Jadi betul tidak kalau ada orang yang tidak sholat tapi hanya sholat Idul Fitri saja, itu betul tidak? Tidak. Jadi harusnya selain Idul Fitri, Idul Adha, selain sholat sunnah, kita juga harus melaksanakan sholat wajib. Bagus. Yang terakhir, pada sore hari menjelang akhir Ramadan, warga Kampung Dukuh bergotong royong membersihkan masjid dan lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal nanti. Pak Maman sebagai ketua RW menganjurkan seluruh warga untuk berpartisipasi. Doni dan Jamal yang sedang bermain sepak bola, bermain sepeda dan berniat untuk mengajak Amir bermain. Ternyata lewat ke depan masjid dan melihat Pak Maman beserta warga sedang gotong royong membersihkan masjid. Hal apa yang seharusnya dilakukan oleh Doni dan Jamal? Coba kamu baca, Sob. Coba baca. ikut serta gotong royong membersihkan masjid, karena dengan ikut serta membersihkan masjid dapat meningkatkan kenyamanan kita dalam beribadah. Oh ya udah? Nah. Bagus ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Dilaksanakan, kita sudah sama-sama menjawab, kita sudah sama-sama memahami dari macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Kasih kita tadi ada yang bertanyakan dari soal yang tadi, sudah paham? Sudah semuanya paham? Berarti pembelajaran kita sudah akan selesai.